Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Lidah seorang murid pada hari ini menurunkan tema rumah sebagai sekolah kehidupan. Rumah sebagai sekolah kehidupan dengan bacaan firman Tuhan. Kitab Amsal pasal yang keempat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dengan perhatian khusus pada ayat yang kelima sebagai berikut. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati, kesalahanmu sebagai anak adalah kegagalanku sebagai ayah. Demikian ungkapan lirih dari Kaisar Marcus Aurelius kepada putranya Commodus. Ungkapan ini disampaikan oleh Aurelius ketika ia menolak permintaan putranya Commodus untuk dapat diangkat menjadi Kaisar Roma untuk menggantikan Aurelius. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, Aurelius beranggapan bahwa Commodus tidak pantas menjadi kaisar. Ia karena itu lebih cenderung untuk memilih Maximus, sang jenderal yang telah teruji di medan peperangan. Sekalipun untuk pilihan seperti ini, ia mesti kehilangan nyawanya karena dibunuh oleh Commodus. Bapak Ibu sekalian, ungkapan di atas adalah bahagian dari dialog antara Aurelius dengan Commodus dalam film Gladiator yang diperankan oleh Russell Crowe. Filosofi yang berada di balik ungkapan ini, yaitu kesalahanmu sebagai anak adalah kegagalanku sebagai ayah, adalah bahwa ayah memiliki tanggung jawab moral yang besar berkaitan dengan jatuh bangunnya seorang anak. Ayah memiliki andil yang besar dalam kesuksesan dan atau dalam kegagalan seorang anak sekarang dan di masa yang akan datang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi masyarakat Yahudi, ayah memiliki kedudukan yang strategis. Sebagai representasi dari orang tua, seorang ayah memiliki dan karena itu mewariskan hikmat kepada anak-anaknya. Dan pewarisan hikmat kepada anak-anak ini dilakukan melalui didikan seorang ayah. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9 memaparkan tentang
keluarga sebagai basis didikan dan pengertian. Sebagai basis di dalam mana seorang ayah memberikan didikan kepada anak-anaknya. Sedemikian sehingga pada gilirannya anak-anak memiliki hikmat. Dan anak-anak yang memiliki hikmat yang diperoleh melalui didikan seorang ayah akan menjadi seorang anak yang juga memiliki pengertian, yaitu tanda yang tertinggi dari rasa hormat seorang anak terhadap orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, dalam tradisi masyarakat Yahudi klasik, hikmat dan pengertian menjadi elemen penting dari keluarga. Hikmat atau yang kita sebut sebagai wisdom adalah warisan yang termulia dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Mewariskan hikmat dalam hal ini adalah merupakan panggilan bagi seorang ayah. Pada bagian yang lain, pengertian atau understanding adalah tanda yang tertinggi dari rasa hormat seorang anak kepada orang tuanya. Karena itu, hikmat dan pengertian adalah kualitas yang mendarah daging dalam karakter seorang Yahudi. Bandingkan Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hikmat dan pengertian adalah dua terminologi, tetapi juga dua kualitas yang hanya dapat diperoleh dalam konteks keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, bacaan kita hari ini dibuka dengan statement yang bernada imperatif. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 1 dari Amsal pasal 4. Dalam versi yang lain, bahagian ini dirumuskan sebagai berikut. Hear, my children, the instruction of a father, and give attention to know understanding. King James Version menggunakan terminologi instruction, atau yang secara literer berarti perintah, berarti titah. Sementara versi Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan terminologi didikan. Dalam khotbah ini saya tidak akan membahas lebih jauh tentang penggunaan terminologi yang berbeda seperti yang ditunjukkan dalam versi King James dan versi Lembaga Alkitab di Indonesia. Cukuplah bagi saya untuk memahami bahwa baik perintah maupun didikan itu terkait erat dengan figur seorang ayah. Dengan figur seorang ayah dalam konteks rumah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, tidaklah berlebihan. Karena itu, saya mengatakan bahwa seorang ayah adalah guru yang pertama-tama dan para murid adalah anak-anaknya. Proses interaksi yang terjadi di antara dua pihak, yaitu ayah di satu sisi dan anak-anak di sisi yang lain,
menghasilkan kualitas yang saling melengkapi, yaitu hikmat dan pengertian. Pertanyaannya ialah, mengapa proses ini mesti berlangsung dalam keluarga, mesti terjadi dalam konteks rumah? Jawabannya ialah bahwa rumah bagi masyarakat Yahudi klasik sesungguhnya adalah sekolah. Sesungguhnya adalah tempat belajar. Sesungguhnya adalah tempat di dalam mana proses pendidikan itu berlangsung. Di dalam rumah, melalui pendidikan seorang ayah, hikmat dan pengertian dibentuk. Melalui didikan seorang ayah akan mewariskan kepada anak-anaknya hikmat. Dan melalui hikmat, pengertian sebagai tanda yang tertinggi dari rasa hormat seorang anak itu dibentuk. Saudara-saudara yang saya kasihi dan yang diberkati, dalam perkembangan selanjutnya, kedudukan sekolah yang berlangsung di rumah mengalami pergeseran. Kerap kali sekolah diasosiasikan dengan kegiatan yang berlangsung di luar rumah. Suatu proses belajar mengajar yang terjadi di luar rumah. Saya sendiri tidak tahu persis secara pribadi kapan persisnya pergeseran seperti ini terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi, di era pandemi COVID-19, proses seperti di atas kembali mengalami pergeseran, kembali bergeser kembali. Anak yang sebelumnya bersekolah di luar rumah harus kembali ke rumah. Di era pandemi, anak mesti kembali belajar di dan dari rumah. Anak mesti kembali untuk menempatkan rumah sebagai elemen yang penting dari proses pendidikan. Rumah mesti kembali menjadi sekolah bagi anak-anak. Rumah mesti menjadi tempat pada mana proses transfer of knowledge itu berlangsung. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi COVID-19, terminologi homeschooling atau yang secara literer berarti sebagai bersekolah dari rumah menjadi konsep yang laris manis. Ketika pintu-pintu sekolah ditutup paksa karena ancaman COVID-19 dan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dapat belajar di rumah, maka homeschooling menjadi alternatif yang menjanjikan. Homeschooling menjadi alternatif yang seksi. Tidak hanya homeschooling, yang juga tidak kalah menarik dan menjanjikan adalah digital school. Sekolah atau pendidikan yang berbasis digital. Prinsipnya hampir sama, yaitu bahwa anak-anak mesti bersekolah dari rumah. Anak-anak dapat belajar dari rumah. Rumah dapat menjadi sekolah, baik secara manual, yaitu ketika guru-guru datang ke rumah, maupun secara digital,
ketika perangkat digital seperti komputer dan jaringan internet memberi warna bagi suatu proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, pandemik memicu perubahan yang sangat luar biasa dalam penataan proses pembelajaran. Dan perubahan seperti ini kerap kali berlangsung dengan cara yang sangat revolusioner dan tidak diduga sebelumnya. Sekolah-sekolah yang sebelumnya berbasis offline, pada mana pertemuan tatap muka dalam ruang kelas seorang guru dengan sejumlah besar murid berubah secara total menjadi sekolah-sekolah yang berbasis online, pada mana peserta didik cukup berhadapan dengan layar komputer ataupun juga layar handphone berbasis Android. Sekolah-sekolah yang sebelumnya menghadirkan komunitas besar sekarang menjadi sekolah-sekolah yang bersifat privat. Sekolah-sekolah yang bersifat pribadi, yang terjadi dan interaksi yang terjadi juga bersifat sangat pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, kembali ke rumah bagi saya mesti dipahami dalam konteks kembali ke urutan prioritas pendidikan seperti yang saya sebutkan di atas. Kembali ke rumah semestinya menjadi jalan untuk mendudukan kembali prioritas-prioritas dari suatu proses pendidikan bagi anak-anak kita. Dan saya memandang bahagian ini sebagai yang penting dan berharga. Tetapi juga dari sana sebagai peluang bagi gereja-gereja, bagi orang-orang percaya untuk mulai memperkenalkan kembali tentang pentingnya kedudukan rumah di tempat mana hikmat dan pengertian melalui didikan seorang ayah itu telah terjadi. Dan ruang ini mesti dimanfaatkan secara maksimal oleh keluarga dan gereja. Belajar dari Amsal pasal 4, rumah dalam hal ini mesti menjadi pesamaian di tempat mana nilai-nilai etik moral dibentuk dan dijunjung tinggi. Pandemik ini secara langsung membuka ruang untuk itu. Membuka ruang untuk keluarga-keluarga untuk mendudukan kembali pentingnya hikmat dan pengertian dalam kaitan dengan pendidikan bagi seorang anak. Jika demikian, homeschooling tidak boleh dipahami secara terbatas, yaitu memindahkan proses belajar mengajar yang terjadi pada ruang kelas menjadi proses yang terjadi pada keluarga-keluarga, pada ruang-ruang privat. Sama sekali itu bukan maksud yang dijunjung tinggi dalam gagasan homeschooling. Saudara yang saya kasihi dan yang tidak boleh diabaikan dalam bahagian ini ialah bahwa dalam homeschooling yang kita maksud, proses membangun hikmat dan pengertian melalui didikan seorang ayah dan juga tentunya didikan seorang ibu di rumah kembali ditegakkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam kesempatan yang seperti ini saya hendak mendorong keluarga-keluarga, tetapi juga mendorong secara khusus kepada ayah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap pembentukan hikmat dan pengertian ini.
Jika pengertian gagal dibentuk dalam rumah, maka anak-anak akan mencari di luar rumah. Baik itu di sekolah, tetapi juga di jalan. Bagi saya, pendidikan tidak boleh dipahami secara terbatas, yaitu sebagai suatu proses transfer of knowledge semata-mata. Seorang anak yang mengambil bahagian dalam proses transfer of knowledge, mereka juga mesti menjadi anak-anak yang berhikmat dan yang memiliki pengertian. Mereka haruslah menjadi anak-anak yang mengalami, yang menjalani proses didikan seorang ayah di rumah mereka masing-masing. Saudara yang saya kasihi, dengan perkataan lain, anak yang belajar di luar rumah adalah anak yang telah memiliki, bahkan telah tamat dalam pendidikan di dalam rumah. Ia memiliki hikmat dan pengertian melalui didikan yang ia peroleh di rumah. Bapak Ibu sekalian, inilah esensi dari pendidikan kita, yaitu suatu proses yang bersifat kolaboratif, yang melibatkan bagian-bagian yang terkait dalam pembentukan hikmat dan pengertian di satu sisi, dan transfer of knowledge pada sisi yang lain. Membangun sinergi di antara dua bagian ini, membangun proses berkolaborasi di antara hikmat dan pengertian di satu sisi dan transfer of knowledge pada sisi yang lain, tidaklah mudah. Bukanlah sesuatu yang dapat dengan gampang kita lakukan. Dari firman Tuhan, karena itu kita boleh belajar. Selamat berjuang. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Janganlah lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.